Sahabat perempuan, pernahkah Anda membayangkan dianugerahi seorang anak yang sangat spesial, memiliki kebutuhan khusus, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara mengasuhnya agar mereka menjadi sosok yang berprestasi di masa depan. Oke, kita tanyakan langsung sama Mbak Vera. Gimana Mbak? Nah itu dia tantangannya, nggak semua orang tua ready loh sebetulnya. Sahabat perempuan pasti selalu berharap kalau punya anak baik-baik saja, keadaannya normal, tidak berbeda dan tidak spesial. Kalau spesial pun maunya kita rata kanan, yang hebat, yang berhasil, sejak kecil aja udah kelihatan pinternya. Tapi kalau kejadiannya ternyata sebaliknya, mampukah kita sebagai orang tua tiba-tiba memodifikasi harapan-harapan yang kita miliki, kemudian berusaha memahami anak dari porsinya sehingga dia jadi optimal? Kita lihat nanti Mbak Maudy. Silakan Mbak Oki. ABK atau anak berkebutuhan khusus sebenarnya bukan ketika lahir, bukan pilihannya untuk menjadi seperti itu. Sehingga ketika mendapatkan anak-anak yang seperti itu artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah percaya orang tersebut mampu. Allah tidak akan membebankan suatu hamba kecuali ia sanggup memikulnya. Anak spesial dianugerahkan untuk ibu yang spesial karena Allah merasa sang ibu spesial atau bapak yang spesial ini sanggup untuk mengembangkan potensi anak. Di mana anak ini sebenarnya memiliki hak yang sama dalam pendidikan, kasih sayang dan sebagainya. Gitu. Juga kesempatan dan pagi hari ini kami akan menayangkan profil dari seorang anak sangat spesial dengan prestasi yang luar biasa. Kita lihat siapa dia. Christian Sitompul, lelaki kelahiran Medan 29 Januari 1991 ini adalah satu dari anak-anak yang terlahir spesial sehingga membutuhkan penanganan yang khusus. Terlahir sebagai penyandang tunagrahita, nama Christian sontak menjadi sorotan publik pasca mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas cabang renang gaya bebas 50 meter di ajang Olimpiade Tunagrahita Dunia yang diadakan di Athena, Yunani tahun 2011 silam. Keterbatasan yang dimiliki bukanlah penghalang bagi Tian, begitu ia bisa disapa, untuk dapat meraih prestasi gemilang. Di balik sosok suksesnya sebagai atlet renang adalah sang bunda, Ana Rudiantina Legawati, yang selalu memberikan dukungan pada sang putra. Sejak kecil, Ana tahu bahwa putranya terlahir spesial. Tak ingin meratapi apa yang terjadi, Ana dengan sabar merawat dan mendidik Tian kecil. Potensi dalam diri Tian terlihat ketika ia bersekolah. Ia gemar bermain musik dan hobi olahraga, khususnya di bidang renang. Ya, itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, khususnya sang bunda, karena dari tangannya lah menyeruak potensi dan bakat yang mungkin selama ini terpendam. Luar biasa, langsung saja saya panggilkan sahabat perempuan kita pada pagi hari ini, ada Bunda Ana dan Christian. Luar biasa, ada Christian dan Bunda Ana. Tepuk tangannya nggak berhenti-berhenti, lihat tuh. Luar biasa sih. Silakan ketemu dengan Ustazah Oki. Ibu, apa kabar Ibu? Silakan ketemu dengan Mbak Vera. Halo nak, Christian, luar biasa lihat ya. Iya. Halo Silakan, Bu Ana, silakan Christian di sini yuk. Langsung di Dekat tengah sama saya. Mbak Maudy. Tadi kita udah ketemu ya. Oke, sayang. Sini di tengah-tengah. Oke. Bunda Ana dan Christian, terima kasih loh pagi ini sudah bisa datang ke Curahan Hati Perempuan. Senang banget ada berdua di sini. Dan yang ini sampai dibawa piagamnya, coba bertepuk tangan sekali lagi dong. Medali emas. Oh iya. Ya, Olimpiade. medali emas Olimpiade loh. Oh, bukan iya. kejuaraan RT loh, ini Iya, bukan Olimpiade loh. Ini kejuaraan, dunia tapi loh. Olimpiade. Luar biasa. Coba itu kapan? Terus gimana ceritanya bisa sampai ikut sana dan sampai akhirnya dapat medali emas tuh gimana coba? Yang mau cerita Bunda Ana apa Christian nih? Silakan. Mama ya, Mama cerita. Mama dulu. Mama dulu. Oke. Mama dulu. Beautiful. Ya, jadi saya sangat bangga dengan anak saya karena saya tidak menyangka dia punya prestasi yang begitu luar biasa.
tapi sebelum sampai pada tahapan yang berprestasi seperti itu, tentunya ada perjuangan, ada proses gitu ya. Jadi Christian ini suka berenang dari umur 7 tahun. Sekarang dia sudah mau 25 tahun. Iya. Sebentar, sebelum ke perjalanan dari Christian senang berenang, ini kapan sih Olimpiadanya? Olimpiade ini tahun 2011 di Athena. Di Athena. Iya. Waktu itu bisa ikut bergabung untuk kejuaraan itu gimana, kan pasti ada seleksinya dan sebagainya kan? Betul. Jadi sebelum sampai ke Athena, Christian mengikuti kejuaraan tingkat DKI, kemudian tingkat nasional, dan tingkat regional di Singapura. Gitu. Jadi setelah seleksi itu baru dia bisa terpilih untuk mewakili Indonesia di Athena. Jadi setelah DKI, kemudian Indonesia masuk regional di Singapura, dan itu selalu juara satunya atau bagaimana? Iya, betul. Dari selalu juara satu itu? Iya, Ini juara kelompok satu. renang apa Bu? Maaf Bu, kelompok renang kan ada usia segini atau Oh, kalau di Special Olympic tidak ada, nggak ada. kelompoknya. Tidak ada kelompok usia gitu. Hanya dikelompokkan seperti biasa nomor-nomor lomba. Oke. Dan akhirnya kemudian bisa berangkat ke Athena itu dalam mewakilkan negara kah atau sebagai individu kah? Siapa yang mensupport sampai bisa di Athena? Jauh banget loh ini Bu Ana, bisa sampai ke sana. Iya. Betul. Jadi Christian ini tergabung di Special Olympic. Special Olympic itulah organisasi yang memang melatih anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Dan memang untuk melepas Christian ke Athena ini sungguh sangat berat karena melalui juga pusat pelatihan. Selama 1 bulan, dia harus berpisah dengan orang tuanya. Dan Bu dia Ana nggak bisa ikut mendampingi? Saya ikut mendampingi tapi tidak boleh sama gitu. Jadi 1 bulan ini di Jakarta dia masuk pusat pelatihan, saya tidak boleh melihat kan gitu kan. Jadi saya hanya kalau lihat itu, kalau setiap hari saya datang tapi saya ngintip aja. Mandiri dong ya, selama Iya, 1 bulan ya? memang dididik untuk mandiri. Amazing loh. Iya, memang dididik untuk mandiri. Oh gitu. Ini yang Luar yang biasa. bergabung di dalam pelatihan khusus tersebut ABK yang tidak hanya tunagrahita tapi yang lain-lain ya Bu ya. Khusus yang Tunagrahita. tunagrahita. Baik, ketika sampai di Athena, ini ketemu sama negara apa aja, siapa aja, terus bagaimana perlombaan di Athena waktu itu? Di Athena untuk cabang berenang diikuti oleh 185 negara. Luar biasa, 180 sekian. Hebat banget. Wow. Ih, terus jempolnya udah banyak Ada nih kalau sistem begini. gugur atau gimana? Atau langsung 185 negara? Ada divisioning. Jadi dikelompokkan dengan waktu. Jadi untuk 50 meter kelasnya Christian ini hampir sama semua. Pengelompokannya di waktu, divisioning sebelumnya. Iya, jadi akhirnya waktu itu keluar sebagai juara pertama dengan mendapatkan medali emas itu berhasil menyisihkan berapa negara? Ada 6 ya. 6 negara dari 185 Iya. itu terseleksi 6 dan berhasil mendapatkan itu. Gimana rasanya, deg-degan nggak waktu itu, Christian? Senang. Waktu Deg-degan nggak? waktu lomba renang di Athena. Senang. Seru Senang. waktu itu? Seru ya? Iya, boleh lah. Boleh lah katanya. Baik. Terus oke. Jadi kita akhirnya akhirnya ternyata menang tuh gimana perasaannya, Bu? Ya, Ibu melihat waktu itu Christian Menyangka bisa nggak, Bu? sampai ke Iya, sana itu maksudnya. juara 1 dan medali Nggak emas. sih, Iya. gitu loh. Pastinya kami orang tua kan berharap gitu. Tapi saya tidak juga memberikan beban kepada Christian harus dapat Iya. medali emas karena memang dia tahu sebelumnya kan dia selalu mendapat emas. Saya takut gitu ya, sebelumnya dapat emas kan gitu. Untuk sampai ke sana kan Itu begitu catatan ya, catatan. Jadi saya tidak memberikan beban atau nanti dapat emas ya sayang, nggak berani saya nggak berani. Karena dia juga sudah terobsesi harus mendapatkan emas. Gitu. Khawatirnya kalau nggak dapet takutnya kecewa Betul, gitu ini ya. seperti dia bertanding di Amerika.
saat itu teman-temannya sudah mendapat medali, dia belum mendapat medali. Jadi terus Reaksinya apa? reaksinya dia bilang, "Mah, kok belum dapat medali?" gitu. Kemudian pertandingan hari berikutnya gitu, alhamdulillah dia dapat medali perak gitu. Jadi dia senang, dia kan nggak tahu itu emas atau perak, tapi dapat medali, dapat medali. Jadi Luar biasa. sedih gitu kalau dia sudah mulai Nggak dapat medalinya. nggak dapat Iya. medali, Tanya-tanya, kok nggak mempertanyakan. dapat Iya, medali? betul, betul. Bunda Ana, ini ketika kita bisa membayangkan seperti tadi Mbak Vera bilang, dari awal tuh kita semua sebagai orang tua ingin mendapatkan anak yang sempurna dalam Betul. tanda kutip. Betul. Ketika melihat kenyataan bahwa ini spesial gitu ya. Dan bagaimana cara Bunda Ana bisa mendapatkan bagaimana untuk bisa menggali potensinya? Ketahuan bahwa Christian ternyata senangnya berenang tuh. Itu dari mana gitu dan apa yang bisa dilihat? Gitu. Ya memang awal mulanya dia suka bermain dengan air gitu. Jadi waktu kecil kalau mandi di apa ember gitu, masih ember tuh ya waktu itu dia kan ya ember itu kan dia nggak mau gitu kalau diangkat Oh, maunya gitu. di dalam situ Maunya di senang situ main main air. air. Jadi dia sudah mulai besar, saya belikan apa kolam renang yang kolam air itu. Nah, mulai di situlah gitu. Jadi selalu dia kalau mandi, kalau udah selesai Nih pengen ya, lagi latihan berenang gitu. ya. Ih, Tuh. Oh, kece banget lah siapa Christian tuh, gaya Tia? berenangnya. Jadi dia ikut Oh my sertakan God. les berenang usia berapa, Bu? Usia 7 tahun. 7 tahun diikut les berenang karena ibu lihat Nah, potensi. ini pelatihnya. Ini Pak Haris ini ya? Haris ya. Itu Pak Haris. Siapa Pak Wih, Haris? berbagai gaya Christian bisa loh. Iya, ya. semua gaya dia Semua bisa. gaya, gaya kupu-kupu juga bisa. Bisa. Oh. Bisa. Bisa. Yang Itu paling sulit. suka gaya apa? Kayak bebas. Gaya Gaya bebas bebas. yang paling disukai ya. Kemarin waktu menang medali emas ada Bebas, kayak gaya bebas 50 meter. 50. Kenapa suka berenang, Christian? Ada apa dengan renang? Hari Senin Kalau berenang Iya, hari dia Senin senang latihan. aja. itu semua aman ya ya. Iya, oke. Nah, kemudian proses belajarnya ketika tahu nih, Bu, ini kayaknya Christian senangnya sama air nih. Iya. Di lesin berenang, itu kemana ngajarin les berenangnya sama siapa? Kebetulan tadi Pak Haris sebagai guru olahraga di sekolahnya, dia yang melatih. Karena kan kalau seperti Christian kalau dilatih yang lain itu kan susah, susah gitu kan. Ini kan tergantung moodnya ya. Jadi kalau Pak Haris kebetulan karena sudah dari kecil, jadi dia tahu moodnya. Kapan dia mau latihan Sukar nggak terus. Bu latihannya? Karena begini, Iya. anak yang kebanyakan saja dilatih renang butuh usaha. Iya. Kalau anak dengan special needs ya, pasti tentunya Bagaimana Betul. membangkitkannya? Nanti ya Bu diceritakan sama kita ya. Ditahan dulu nih. Sahabat perempuan luar biasa ya prestasinya. Bagaimana coba seorang ibu kalau sampai Bunda Ana nggak bisa melihat potensi dari Christian, mungkin Christian nggak bisa tahu bahwa bisa dapat medali emas sampai ke Athena dan dunia. Bagaimana kisah selanjutnya bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sekarang usianya berapa? Masih bersama kami ada Bunda Ana dan juga Christian, peraih medali emas tingkat Olimpiade untuk renang ya. Nah, tadi ditanya sama Mbak Vera, jadi untuk mencapai ke medali emas ini, ke Olimpiade, sampai ke Amerika, sampai ke Australia dan sebagainya, kan prosesnya panjang, perjuangannya panjang. Apa yang dilakukan oleh Bunda Ana untuk menjalani semua ini? Jadi anak seperti Christian ini kan moodnya berubah-ubah ya. Betul. Kita harus selalu tahu gimana, harus baca moodnya itu tadi. Kalau sedang bagus dia ya enak Excited, gitu, semangat excited, betul gitu. betul. Tapi kalau sudah moodnya nggak ada, Lagi kita bete. iya bete. Saya nggak bisa paksakan kan gitu. Tapi pelatihnya tahu kalau dia sudah malu tadi mamanya ceritain tamunya, makanya diam gitu loh, nggak boleh ceritain. Nah, kebetulan pelatihnya ini tahu kapan moodnya bagus, kapan moodnya nggak bagus. Jadi kalau moodnya lagi jelek, kita kadang-kadang kasih dia apa? Dia kan sukanya Mama jangan jus. buka-buka, Mama jangan buka-buka kata tadi ya, sukanya jus. Ini lihat tetap tangannya nih sahabat perempuan nih. Sukanya Apa-apa, sayang, sukanya jus ya, Nak, ya? Jus ya. Jus apa, Sayang? Melon. Jus melon. Jadi itu suka dukanya kita lihat moodnya lah.
Baik, pada saat suka dukanya ini menjalani bersama Tian kemana-mana, artinya kan 24 jam kah harus langsung standby dengan Tian? Kapan akhirnya bisa mendidik, akhirnya Tian bisa mandiri dilepas sebulan latihan di pelatihan khusus sendirian gitu? Selama ini kan mungkin selalu mendampingi kan Bunda Ana? Saya tidak selalu mendampingi, artinya dalam waktu 24 jam gitu ya. Karena memang Christian ini kan dengan bertambahnya usia harus dididik untuk mandiri. Gitu. Jadi yang saya harapkan tuh justru kemandirian dia kan gitu. Jadi saya memonitornya melalui ya gurunya, pelatihnya, bagaimana Christian hari ini gitu ya, moodnya bagus atau tidak gitu kan. Karena kalau udah moodnya jelek sekali deh. Apa sih kalau misalnya jelek tuh jadi ngapain, diam saja kah atau dia apa Diam gitu? apa tantrum biasanya? Kalau Christian, diam apa Marah tantrum? atau Lah, jadi dia kadang ya orang di sekelilingnya itu suka dipukul. Saya takutnya itu kalau di dalam perjalanan. Baik. Ya di kendaraan gitu kan. Lagi bete gitu ya Christian ya, nggak bisa kelola emosinya. Tapi pergi kalau aja. kalau Tian paling senang apa, paling senang? Suka apa sayang? Dia suka apa? Sukanya dapat medali. Dapat medali, suka. Suka dapat medali. Iya. Punya hobi nggak Tian? Ada hobinya belum. Hobinya apa? Hobinya apa? Hobinya Menyanyi? menyanyi Nyanyi apa? Bisa nyanyi apa? star band. Oh ya, di Star Band apa nyanyinya? Suka lagu apa? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan Ya, menyerah. jadi bandnya Christian adalah Star Band. Star band. Karena Tian ini juga termasuk dalam anggota band gitu ya. Iya. Megang alat musik apa sih? Vokalis. Vokalis. Oh iya. Coba nyanyi. Jangan menyerah. Iya, Jangan menyerah. Boleh, Jangan boleh. menyerah, Boleh. berdiri. Di sini aja, di sini. Oke, coba teh. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti benar dalam cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Luar biasa. Terima kasih Tian. Aduh hebat banget. Baik banget sih anak ini. Oke. Baik, Ibu, ini cara mengasuhnya. Tian saat ini udah usianya kalau nggak salah 25 ya, sudah usia 25. Ibu mengasuh sendiri ya, sebagai single parent mungkin? Iya. Iya. Pasti berdua aja sulit Bu, single parent sulit sekali. Dengan anak yang sempurna pun sulit. Ini bagaimana Ibu menjalani itu? Adakah masa-masa Bu Ana rasanya di titik terendah gitu? Walaupun dinyanyikan lagu Jangan Menyerah gitu ya Bu ya? Betul. Jadi Christian ini kan sekolah luar biasa. Dia sudah selesai sampai sudah lulus sampai SLTA ya, level tingkat L, SMA ya. tingkat itu. Kemudian sekarang ini dia ada kegiatan setiap hari, kalau malam hari dengan private lah. Baik, kalau dari Ibu sendiri bagaimana? Dari Tian dari lahir sampai sekarang ini Ibu, untuk ibunya sendiri bagaimana pada saat-saat Ibu lagi rasanya lelah, mungkin rasanya pada titik terendah, Ibu bagaimana? Dari ibunya sendiri, dari Bu Ana. Bu Ana sendiri bagaimana? Jadi pada saat ya di titik terendah gitu ya, kadang-kadang ada rasa putus asa kan begitu ya, ada rasa putus asa gitu. Iya betul. Nah tapi saya selalu ingat gitu ya, Allah ini tidak memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Jadi saya percaya itu, dan Allah ini kan tidak tidur gitu, pastilah ada maksud gitu ya, maksud dari ada rencana Allah yang lebih baik lah untuk Christian. Cara ngurusnya gimana sih Bu? Cara mendidik. Kata mendidiknya, kan tadi mau didik supaya mandiri. Gimana? Betul. Sementara Susah nggak tiap dilatih sesuatu kan butuh pengulangan. Iya. Gimana caranya? Dan disitulah
kita melatih dia tidak bosan-bosan, harus selalu karena harus selalu diulang-ulang kan begitu, harus selalu diulang-ulang. Karena belum tentu yang diberikan di sekolah ini dia praktekkan di rumah. Kalau di sekolah itu semuanya sudah diajarkan untuk mandiri. Caranya gimana, Bu? Jadi misalnya gitu, Tian habis makan piringnya rokok gitu. Betul. Gimana caranya? Kalau yang seperti itu memang ya jujur saya sampaikan kadang-kadang saya seperti salah mendidik gitu ya. Karena karena dia anak tunggal. Di rumah kan ada yang helper gitu kan. Jadi sebetulnya itu kan tidak boleh. Akhirnya mamanya buka kan bocoran nih ya. Maksudnya pakai baju sendiri, kalau pakai pergi baju sendiri, pakai pilih baju itu sendiri, kan mandi diri sendiri. sendiri. Jadi kemampuan Sudah bina bisa. diri seperti Bina pakai diri, baju, mandi, udah bisa sudah, semua. Kece. iya. Makannya dia kebetulan dia tidak suka ngemil. Jadi kalau memang sudah lapar dia bilang mah lapar gitu. Tapi dia tidak suka ngemil. Kalau sudah makan, kalau pulang sekolah, kalau dia ingat dia bawa ke belakang piringnya, sendoknya. Tapi kalau enggak dia taruh aja di atas meja. Caranya gimana sih, Bu, untuk bisa menghandle? Saya tuh masih belum kepikir gitu ya dengan anak gitu ya. Ini anak saya juga ini loh bikin PR kayak gitu-gitu. Ini caranya gimana? Adakah jadwal khusus kah? Ada momen-momen tertentu kah yang harus disiapkan khusus gitu? Melatih gimana? kemandirian, melatih kedisiplinan, caranya Ibu seperti apa, Bu? Begini, kalau soal disiplin dia sangat disiplin. Jadi dia sudah tahu kapan waktunya dia tidur, kapan itu dia sudah karena selalu berulang-ulang kan. Nah, jadi kalau sudah malam dia kadang-kadang matiin lampu sendiri, matikan TV, terus dia bisa tidur. Dia sudah tahu jadwal-jadwal itu dia sudah tahu. Tapi untuk belajar, katakanlah belajar, kemudian ada mengenal angka dan lain-lain. Itu dengan guru, karena kalau saya ajarkan dia tuh hanya bercanda gitu, nggak serius gitu kan. Sama aja ya, Bu ya, sama kita juga kalau sama ibu-ibu yang lebih kalau sama berani. guru kan takut, dia disiplin, dia udah tahu kalau udah mau jamnya gitu ya, dia udah siapin bukunya di meja gitu. Dia disiplin, anaknya disiplin, dia tahu. Baik, kesulitan terbesar apa sih, Bu? Ya itu tadi kalau moodnya sedang tidak bagus ya itu. Karena itu tidak sebentar gitu ya, tidak sebentar untuk membuat mood dia bagus. Seperti contoh sampai hampir 1,5 tahun dia tidak pernah mau pergi bersama dengan saya satu mobil. Loh, Itu. oh gitu, kenapa tuh? Saya Juga pernah tahu ya apa yang ditanya gitu. kadang-kadang sukar memahami alasannya nanti, kan. Betul. Nanti saya bilang, Tian boleh, Tian mama ikut ya? Iya. Begitu saya nanti naik mobil, dia berulah gitu, daripada merepotkan yang lain, lebih baik ya sudahlah gitu. Jadi dari pergi ke satu tujuan itu 2 kendaraan. Itu sampai Jadi ada momen Anda ngikutin anak, ada momen anak ngikutin Anda pakai disiplin yang Anda punya tadi ya, Bang. Iya. Bu, beberapa kali tadi saya lihat kayak Christian memegang bahu ibu atau bahkan otomatis menggenggam. Itu ajaran-ajaran yang ibu berikan kepada Tian bahwa ada sentuhan, ada pelukan, ada lemah lembutan atau seperti apa? Iya, itulah. Sampai akhirnya Tangan mamanya di kaki anak Sayang, sayang. kalau itu kan memang kita ajarkan dari kecil, dan dia kebetulan keponakannya masih kecil-kecil, dia sayang sama ponakan-ponakannya. Dan cocok main sama Cocok. ponakannya. Dia mudah bergaul. Sociable ya. Iya kan ada anak yang Terus susah seperti bergaul. bapaknya apa ibunya tuh kalau gitu sociable gitu. Dua-duanya ya, Mam ya. Iya. Silakan Mbak Vera, ada yang ingin disampaikan. Iya, jadi ini yang menarik ya. Sebetulnya pasti kita berharap punya anak dengan kecerdasan yang baik. Namun sayangnya kadang-kadang ada kondisi yang namanya disabilitas intelektual. Jadi kalau dulu disebutnya keterbelakangan mental gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini core-nya, jadi cirinya itu yang pertama, kecerdasannya terhambat. Maksudnya kecerdasannya terhambat, jadi fungsi kognitifnya, fungsi kemampuan berpikirnya terhambat. Otomatis ketika anak untuk nalarnya, ngambil keputusannya, kemampuan berbahasanya, semuanya berkembang sih, tapi slow, sehingga misalnya usianya bisa 10 tahun, namun usia mentalnya jadi seperti anak 3-4 tahun. Itu sebab anak-anak ini akan cocok nih main sama anak usia 3-4 tahun misalnya. Ciri yang kedua, ya karena standar kecerdasan saja yang dites nanti dengan tes IQ itu nggak cukup untuk bisa menyebutkan anak disabilitas intelektual. Yang kedua, kita mesti tahu dulu bahwa kemampuan adaptifnya. Makanya tadi Mama, saya senang sekali, Bunda Ana tuh mengatakan gini, anaknya mau mandiri.
Mengapa kemandirian ini penting? Karena begitu anaknya mandiri, terserah mau IQ-nya terbatas, ya atau sangat rendah, nggak masalah. Yang penting anaknya mandiri. Mandiri itu maksudnya apa? Mampu menghadapi tantangan kehidupan yang mana. Dia mampu grooming himself, mampu menggunakan fasilitas umum di luar sana, ngerti angka, ngerti uang, ngerti waktu, nah ngerti bersosialisasi, komunikasi seperti apa, dan yang terakhir cirinya memang kondisi-kondisi seperti ini munculnya di usia tumbuh kembang. Jadi bukan karena ada Alzheimer, bukan karena tiba-tiba ada kecelakaan gitu ya. Nah 3 kondisi ini yang bikin anak akhirnya secara mental fungsinya jadi berkembangnya slow sekali, jadi seperti anak-anak. Jadi itu sebab kadang-kadang untuk melatihnya, makanya tadi kita tanyakan gimana perjuangannya Bunda Ani. Karena ngelatihnya butuh usaha ekstra, nggak gampang. Penyebabnya apa? Agak sukar dipahamin. Kadang-kala secara genetis saja ada kelainan-kelainan hormonal. Salah satunya Down syndrome misalnya. Down syndrome kan ciri fisiknya jelas ya. Jadi inilah yang agak sukar, dan karena sukarnya kenapa? Karena pendidikannya nanti. Kalau sekarang kan dulu Christian di sekolah luar biasa, ya C ya SLBC namanya. Namun sebetulnya nggak cuma pendidikan. Ya, sehari-hari melatih kemandirian. Nah, ini gimana kalau dari Mbak Oki sendiri? Silakan Mbak Oki, mungkin waktunya. Iya, sebenarnya di zamannya Rasulullah SAW, Rasul juga memiliki sahabat yang memiliki keistimewaan. Saya lebih senang menyebutnya dengan keistimewaan. Spesial ya. Spesialan dalam dirinya. Beberapa di antaranya yang justru dengan spesial itu, keistimewaan itu, justru beliau-beliau ini tumbuh menjadi orang yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing. Jadi pandai di bidangnya masing-masing. Contoh Abdullah bin Ibnu Maktum, seorang yang tunanetra, tidak bisa melihat. Namanya, kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran di surat Abasa di juz 30. Nanti sahabat perempuan bisa melihat. Bahwa ketika itu Abdullah bin Umi Maktum dalam keadaan yang tidak bisa melihat, mendatangi Rasulullah, kemudian apa? Untuk belajar. Jadi rasa belajarnya sangat tinggi. Tapi Rasul pada saat itu sedang berkumpul dengan orang-orang pembesar yang menurut Rasul ini jauh lebih penting dibanding seorang yang tunanetra ini. Jadi Rasul bermuka masam. Rasul nanti dulu deh gitu, maksudnya Rasul gitu. Saya selesaikan dulu urusan dengan yang ini. Makanya tidak ayat yang turun itu ya Mbak. Akhirnya ayat itu turun sebagai teguran dari Allah bahwa Rasul tidak boleh bersikap demikian. Rasul harus mengutamakan orang-orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu seperti Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra. Artinya pendidikan sama. Itu Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian pada akhirnya Abdullah bin Umi Maktum ini menjadi orang yang pada akhirnya muazin atau azan, senantiasa mengumandangkan azan. Kemudian yang kedua, ada yang nama sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, yaitu orang yang dikatakan kayak burung merpati. Jadi kakinya kecil gitu, sampai orang-orang mengejek-ejek, mengolok-olok. Tapi ternyata Allah muliakan dengan kepandaiannya dalam membaca Al-Quran, fakih, faham, dan ahli dalam bidang Al-Quran, sehingga banyak orang belajar terhadapnya. Ada lagi Amr bin Jamuh dan yang lain-lain yang kakinya juga tidak banyak bisa sepertinya berjalan. ya Mbak Oki. Masih banyak, tapi intinya adalah mereka orang-orang yang diberikan spesial keistimewaan dari Allah. Tapi lihat, mereka punya potensi yang luar biasa di bidangnya. Membawa manfaat bagi Christian yang jago berenang. Sekitarnya. Ini makanya kita mengangkat tema anakku hebat. Dan namanya hebat tuh bukan berarti anaknya harus jadi dokter, bukan berarti harus anaknya jadi direktur gitu. Ini pun hebat sesuai dengan potensi masing-masing. Nanti kita lanjutkan ngobrol kita dalam curahan hati perempuan. Terima kasih untuk sahabat perempuan yang sudah bersama kami dalam curahan hati perempuan, tadi mengikuti cerita dan proses perjuangannya Bunda Ana dalam mengasuh dan merawat Christian sampai akhirnya bisa ketemu nih bakatnya ternyata berenang. Senang banget berenang sampai akhirnya punya prestasi luar biasa. Tapi mungkin sahabat perempuan di luar sana, para ibu-ibu pengen nanya, nggak kebayang waktu kecilnya gimana ngerawatnya behind the scene-nya ya? itu loh gitu. Apa sih yang dilakukan? Apakah sama dengan merawat anak-anak yang biasa atau bagaimana ya Bunda Ana? Ya, kalau soal merawat itu sama seperti bayi, anak-anak. Betul, itu semua karena sama. masalahnya kan tadi di kemampuan berpikir. Iya, Jadi kemampuan berpikirnya memang terhambat perkembangannya, tapi psikososialnya jadi emosi sosialnya ya normal untuk tipe anak dengan Christian ya. Ya, karena alhamdulillah Christian ini fisiknya kan normal, gitu kan. Kan ada yang kuat, ada yang ya beda-beda lah ya. Jadi karena Christian ini fisik normal dan saya konsul dengan dokter bahwa memang pertumbuhan dia secara fisik normal itu nantinya sesuai dengan usia anak biasa gitu. Jadi memang kalau kita mendidik dia ya secara normal, cuma hanya kita tidak katakanlah kalau guru itu
ya saya tanya gitu kan, dengan usia 10 katakanlah dia baru kalau sekolah itu mampunya tuh kayak TK. Mam, ada kesulitan gitu. nggak, Mam? Karena begini, kan secara fisik, kriteria fisiknya Christian kan agak berbeda. Betul. Karena betul. ada Down syndrome-nya, sehingga bentuk wajahnya, Iya. matanya, Sama. ukuran apa tinggi, bentuk berdirinya, posturnya kan sedikit berbeda. Betul, betul. Ada nggak kadang-kadang gangguan dari anak-anak, how you handle it gitu loh? Oh, Anak-anak waktu kecil-kecil dulu, atau TK, iya, gitu, iya. SD. Itulah yang sangat sulit. Jadi jujur saja lingkungan yang kadang-kadang tidak menerima kan begitu. Jadi kalau bermain mall gitu kan, misalnya kan kalau jalan di mall kan biasa lah ya, diliatin gitu kan, diliatin orang itu biasa. Terganggu nggak Christian dan Anda? Oh, saya pasti terganggu sebagai orang tua. Kalau Tiangnya Christian sendiri. kan tidak terganggu, kecuali kalau dia ingin sesuatu, katakanlah ingin mainan yang dipegang oleh anak yang lain. Nah, itu yang sulit. Gitu. Dia akan Tapi kalau ambil, dia akan ambil nggak orang tahu tuanya. aturannya. Orang tuanya belum Nggak ngerti, tentu belum tentu ngerti kondisi tersebut. kondisi Christian. Tapi Kristen itu. pernah mengalami bullying nggak sih Bu di masa kecilnya di Oh ya pasti pada bentuk saat bullyingnya seperti apa? begini, jadi saat dia les renang kan itu masih kolam kecil ya kan, banyak anak-anak kecil kan gitu. Jadi nggak mau gitu. Jadi begitu Christian turun pasti mereka semua keluar dari kolam itu. Itu saat-saat kecil gitu. Apa yang Anda lakukan untuk bikin moodnya dia jadi lebih baik, atau Ya, mood Anda sendiri? Karena Anda pun pasti sedih lah jadi orang tua ya. Kita pasti, sedih. pasti. Kalau misalnya lagi moodnya lagi nggak bagus kan tadi dibilang bahwa Christian suka kalau moodnya nggak bagus dia tantrum. Apa sih yang dilakukan, mukul orang atau Ya, apa? kadang gitu? mukul orang, kadang mencubit, kadang merusak barang yang ada di Betul. sekitar. Pada anak-anak dengan DI ini biasanya kayak gitu Mbak Maudi. Kadang-kala ada yang jadi agresif, ada Iya. yang enggak. Nah, agresivitasnya ini yang kita mau kelola Iya. lewat Kalau tadi sih terapi kita sebetulnya. manis Kalau banget, ini manis. anak manisnya tadi yang keluar. Moodnya lagi Bu, bagus. ada lagi pemicunya ya Bu? Ada pemicu atau tiba-tiba Iya, aja? yang membuat ada? Kadang-kadang ada pemicunya. Seperti kalau ya mohon maaf saat-saat yang lalu kalau dia lihat ayahnya di TV dia marah karena nggak pulang, nanti TV-nya lah yang dibanting gitu. Jadi kalau seperti atau nggak itu. dulu dia pakai kacamatanya lah yang dipatah. Karena regulasi emosinya masih immature ya. Pada saat Nggak itu matang ya. terjadi, pada saat itu, dan itu kan bisa terjadi pada saat kapan aja yang Betul, kita betul, kita nggak ya. tahu kadang-kadang. Caranya gimana tuh bisa meredam, apalagi kalau terjadi di lingkungan publik ya, kalau Iya. di rumah mungkin masih Betul, ini, kalau lagi di betul. publik ada orang lain, itu gimana Bunda Anda menghandle situasi itu? Alhamdulillah ya kalau di publik sekarang sudah tidak pernah, tapi saat-saat kecil ya itu tadi kalau lihat teman-temannya. Kalau sekarang kalau besar ini kebanyakan kalau di rumah. Yang Anda lakukan apa tuh, Mam? Ketika dia ngamuk, gitu, apa yang Anda lakukan Ketika ke kecil Christian? itu? Ya kita harus dengan kasih sayang lah, karena kalau kita marah dia nggak marah, ya kita Gimana peluk. sih, Oh, dia Kita peluk, peluk. kalau kita marah dia lebih marah. Oke, gitu. jadi kalau setiap marah ngamuk, Ibu peluk. Iya, dengan sedih hati, peluk. sentuhan. Dipeluk dari depan apa Tahu. belakang, Mam, biasanya? Ya tergantung, Tergantung kadang-kadang dari situasi. depan, kadang-kadang kan dia Karena bisa kalau dari aja depan, langsung hati-hati. tonjok Dari gitu depan kan. nanti kita ditonjok juga. Iya, Mesti betul, meluknya dari betul, belakang iya, kan. Iya, gitu. Seperti itu. Tapi tadi ngeliatnya tuh Christian kayaknya sama ibu tuh Bersosialisasi. iya ya, secara touching-nya tuh ini ya. Karena merangkul. secara emosional Iya, normal, Mbak Maudi. Iya. Jadi Iya, rasa kasih sayangnya tinggi ya. Betul, betul, betul. Udah mulai sayang senang-senang sama gitu. perempuan belum? Oh, Nah, udah. gimana ngatasin pubertasnya tuh? Soalnya Ketika tadi dia dari nasir. tadi Christian ngobrol sama yang di sebelahnya. Dia tahu yang Dia kece. karena karena dia udah usianya memang ya. Jadi sebetulnya mohon maaf dia itu tahu mana yang cantik. Oh iya. Makanya tadi dengan Mbak Maudi misalnya aja nyaman banget. Masa sih itu tadi ngobrol aja gitu. Tapi cerita sama Ibu, misalnya ada perasaan-perasaan seperti Oh itu. iya, nanti kadang-kadang gini, mah teleponin dong mah gitu. lucu ya. Nah, teleponin. Ya kadang-kadang apa favorit di TV gitu siapa gitu mah teleponin. Nah jadi saya telepon teman saya yang perempuan atau pura-pura ya kamu ngomong kayak Itu gitu. sejak usia berapa seperti itu, Bu? Ya usia 17. Iya, normal. normal. Iya, pubertasnya. Iya. Jadi kadang-kadang pernah, maaf ya, tentang mimpi basah. Mam pernah ngedapetin nggak tentang itu? Pernah ngedapetin nggak? Pernah ya kadang-kadang dia pegang Oke. permangannya Ya, kayak gitu, and then? gitu. Ya. Kadang-kadang paling kita bilang jangan lagi. Baik. Gitu. Tuh dia, latihannya gitu Mbak ya. Nel, aku mau tanya. Kita kan temanya adalah anakku hebat gitu ya. Iya. Iya. Dengan pencapaian Christian saat ini, dengan kondisi fisiknya, dengan apapun ya kan,
seberapa bangga dan seberapa Anda merasa anak Anda hebat? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, susah gitu. Karena memang awal saya tahu begitu lahir kan kita sudah dikasih tahu sama dokter karena fisiknya tadi ya, karena Down syndrome kan fisiknya sudah berbeda, udah ketahuan gitu kan. Jadi ya sebagai orang tua dulu kan masih 25 tahun kan tidak seperti sekarang. Setelah melihat sekarang ini bangganya udah luar banyak biasa informasi ya. kan Baik. gitu. Kalau dulu tuh aduh masa depannya bagaimana ya, masa Sekarang depan alhamdulillah gitu. ya, ikut bangga Alhamdulillah. sama Ibu. Makasih. Baik, sekarang ada satu lagi Bunda ya, dari sahabat perempuan kita yang juga memiliki anak sangat istimewa, sangat spesial. Kita akan tanya bagaimana Bunda Esi merawat anaknya. Yuk silakan Bunda Esi bergabung yuk. Bunda Esi masih sendiri nih, belum dibawa Zidannya ya. Silakan ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ketemu dengan Mbak Vera. Halo Bunda Esi. Iya Mbak. Sudah ketemu dengan Bunda Ana, sudah ngobrol-ngobrolan ya. Tadi di belakang ya. Silakan. Mungkin Bunda Esi sudah saya ya. Oke, silakan. Sebentar, Bunda Esi coba ceritakan dulu siapa nama putranya dan ini apa? Kondisinya seperti apa? Kebetulan putra pertama saya namanya Zidan Octaviano. Jadi Zidan ini di usianya yang sebelum 3 tahun didiagnosis autis oleh Dokter Meli. Jadi berawal sih kalau proses saya mengandung itu normal, alhamdulillah sampai dia dilahirkan pun normal, fisiknya normal, semua normal sampai dia usia 1 tahun baru mulai terlihat. Apa tuh yang Biasanya ibu yang paling mengerti ada sesuatu nih dengan anak saya. Biasanya usia anak umur 1 tahun. Anaknya yang kecil tadi ya fotonya. Iya. Ini ya. Jadi seperti apa yang terlihat waktu Yang itu? terlihat itu kalau anak usia 1 tahun kan biasanya sudah mulai mau berteman, ya, sudah mulai cari perhatian. Seperti ini kok makin besar makin terlihat Menarik diri ya, quiet, silent, terus tidak ada kontak mata. Tetap dengan ibu kandung sendiri juga tidak ada. Jadi kalau kita mau coba peluk pun mereka tidak minta dipeluk gitu. Karena anak-anak pada umumnya kan ingin dirangkul, ini tidak. Tapi kita tahu peluk pun ibunya. tidak ada. Tidak merespon. Tidak merespon. Gitu. Jadi ya itu ibu sendiri yang paling Dari bisa situ ibu melihat. sudah mulai curiga, sudah mulai. Sudah kebetulan mengira-ngira. kita juga aku juga melihat suka membaca sebelumnya. Begitu ada ciri-ciri aku sudah bisa. Nanti kita dengerin ceritanya ya, lebih lanjut lagi. Ciri-cirinya Baru tadi sampai ya. situ Bagaimana kisahnya Bunda Esi yang mengatakan bahwa anaknya ternyata autis di usia awal gitu ya. Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita lanjut ngobrol lagi ya. Ini ada bunda hebat juga nih, punya anak hebat, bundanya juga pasti hebat. Ada Bunda Esi. Tadi Bunda Esi cerita bahwa ketika semuanya normal, hamil normal, lahir normal, tapi ketika pada usia kurang lebih 1 tahun, baru terasa dari ibu ya, kok kayaknya kurang komunikatif, nggak ada bonding, nggak ada apa seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Itu langkah pertama adalah cari ahlinya. Kita harus cepat karena ini kita bekerja dengan usia ya. Waktu. Jadi kita cari langsung, kebetulan saya ikut papanya Zidan, dinas langsung keluar kota setelah nikah di Lombok. Jadi saya harus terbang lagi ke Jakarta cari ahlinya. Saya ketemu dengan ahlinya, didiagnosis Zidan autis, langsung saya terapi. Terapi. Jadi hampir semua terapi untuk anak autis itu saya ikutkan. Terapi apa saja yang Terapi diikutin kemarin? dari ABA, OT, OT itu apa? SI. Okupasi terapi. Itu apa aja maksudnya? Itu terapi perilaku. Perilaku itu jadi mereka ini kan abnormal ya dari fungsi otaknya. Jadi mereka harus diterapi seperti berperilaku yang baik, Perilaku yang mengganggu. aturan-aturan. Belajar tahu, paham Dan aturan. dan juga kita biomedik juga ya Mbak. Iya. Apa Karena kan fungsi otaknya itu yang abnormal tadi harus kita bersihkan. Jadi biomedik itu dari obat, vitamin, Oh, iya. detoknya karena dia juga kelebihan logam berat ya Mbak. Itu. Jadi waktu kecil pun dia tidak ada rasa sakit. Oh ya, ini tipenya hypersensitif kebetulan Iya. ya, karena beberapa anak hypersensitif nanti. Tidak ada rasa Jadi sakit kalau sama disentuh sekali. itu Tidak ganggu ada. banget. Kalau ini luka juga pun dia jatuh, nggak luka, masalah. berdarah nggak ada. Hypersensitif, bukan Kadang pun dia kalau hypersensitif.
tantrum yang menyerang itu dia justru menyakiti diri sendiri. Seperti menjeduk-jedukkan kepala ke tembok, ke lantai kalau dia marah. Dan dia berarti mengatur pola makan pola gitu ya. makan. Ada makanan yang harus Harus dipilih-pilih diet, gitu, iya. harus diet. Dan ketika pada saat menyakiti dirinya sendiri sebenarnya gimana cara menghandle-nya tuh, Bu? Kita dekatkan, kita rangkul. Itu memang butuh tenaga ekstra ya Mbak ya, karena tenaga anak seperti ini Bu Ana dipeluk dari belakang juga, Bu. semua gaya pelukan lihat kondisi. Jadi anak ini memang harus dibersihkan di dalamnya dulu, baru kita berikan terapi-terapi selanjutnya, termasuk terapi bicara juga, karena rata-rata anak autis memang mempunyai keterlambatan, jadi dia terapi bicara, motorik halus juga. Kan untuk megang pensil pun susah, itu perlu, untuk megang pensil aja butuh waktu 4 bulan. Terapi dimulai dari usia berapa sampai berapa, Bu? Dari umur begitu didiagnosis aku langsung terapi. Sampai? Jadi umur 2 tahun sampai usia 8 tahun. Itu yang dari usia 1 tahun sih bisa. Iya, karena memang sudah lagi cari informasi kan, Mbak. Mesti kemana. Jadi kejar-kejaran waktu. Jadi setelah usia 8 tahun bicara sudah mulai lancar karena mengikuti umur terapi 5 tahun bicara. sudah mulai. Iya. Yang karena prosesnya itu kan lumayan Panjang. penerimaan psikolog pun macam-macam Mbak Vera. Betul. Ada yang langsung menjudge anak ibu akan nonverbal selamanya. Gitu. Iya. Sedih kan kita Nggak ya. semuanya, Pak, bisa ya. berubah Sekarang Zidan usia berapa? Sekarang usia 14. 14 sudah bisa jauh lebih baik, lebih normal, lebih berkembang karena dengan waktu baik. kecil aku banyak masukan kayak pressure begitu yang tidak bisa bicara, dia akan seperti ini. Aku langsung nggak mungkin, anakku pasti bisa gitu. Dia nggak Dan bisa sekarang nulis, bisa itu harus siapkan. kita buktikan ya, Mbak Zidan. begitu. Boleh dipanggil untuk bergabung sama kita? Zidan. Zidan, gabungnya. Langsung keluar. Semangat banget. Hai Zidan, ketemu Kita udah sama nggak betah tuh punya di belakang. Yes, katanya gitu. tangannya pede. Ayo Zidan, sini duduk. Wow, sudah sini Zidan. Oke, apa kabar? Baik. Baik. Alhamdulillah. Semangat Zidan. Yes. Yes, aduh luar biasa, seneng banget. Tadi Mama lagi ceritain. Gitu. Bunda ya. Oke, oh manggilnya Bunda ya. Kepalanya. Oh, gantengnya. Iya. Apa kabar Zidan? Baik. Lagi apa aja sekarang? Tet. Oh, teman-temannya lagi field trip. Oh, field trip. Sudah ikut karena mau ngobrol di sini ya. Oke. Zidan paling senang sekarang hobinya apa? Ini ke Papa sama Nina Pondok Indah. Oh, senang banget. Hobinya ke mall ya. Hobinya ke rumah papanya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya sama Bunda Esi dan Zidan bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Anakku hebat. Baik, ada Bunda Esi dengan Zidan, ada Bunda Ana dengan Christian. Silakan Bunda Esi, apa yang mau disampaikan dan bagaimana perkembangan sampai alhamdulillah bisa sekolah di sekolah reguler nih ya? Zidan yang tadinya divonis dia tidak bisa nonverbal, tidak bisa ikut sekolah reguler, sampai saat ini alhamdulillah dia sudah bersekolah di SMP Laboratorium. Di sana ada sekolah reguler. Umum untuk anak kebanyakan. Dan jadi dia bergaul dengan anak umum Luar biasa. dengan mengikuti kurikulum normal. Jadi prestasi Insya Allah. akademis. Insya Allah. Insya Allah baik-baik Zidan, saja. coba lihat ke kamera banget. Biar kelihatan. Silakan Bunda Ana. Saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, kita tidak sendiri kan gitu ya. Sekarang ilmu pengetahuan sudah semakin maju, jadi kepada ibu-ibu yang biasanya tidak mensosialisasikan, Nggak menerima gitu ya. Diharapkan jangan lebih menyerah. terbuka ya. Terima kasih Bunda Ana, Christian juga selamat. Mbak Oki, Mbak Vera terima kasih. Kita ingin sekali membahas lebih panjang lagi, namun waktunya sudah habis. Kita akan berjumpa lagi dalam Curahan Hati Perempuan besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih.